Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in. Di video ini kita sampai di permasalahan kapan penghutang itu memiliki hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaka muqtaridun biqabdin biizni mukridin. Seorang muktarid itu orang yang hutang ya, orang yang menerima hutangan. Tapi sebenarnya ini kalau kita baca dengan variasi yang lain ya bisa juga. Yang namanya kitab itu kan nggak ada harokatnya ya, jadi tergantung kita mau baca gimana. Kalau kita bacanya malaka, maka muqtaridun ini jadi fa'il. Kalau mulika berarti bacanya muqtarodun ya. Mulika dimiliki, muqtarodun barang yang dihutangkan. Jadi kalau muqtarid roknya dikasroh itu artinya orang yang hutang. Kalau muqtarod, kalau roknya di fathah itu maknanya barang yang dihutangkan. Apapun itu hanyalah variasi i'rab saja ya, variasi bentuk kalimat saja. Intinya adalah orang yang hutang dia bisa memiliki barang yang dihutangnya setelah diterima. Jadi tidak hanya cukup dengan ijab qabul saja. Ijab qabul sudah, akadnya sudah sah. Cuman dalam fikih itu biasanya ada istilah luzum ya, luzum. Jadi luzum itu setelah diterima baru luzum. Kalau dalam Fathul Mu'in ini ya dimiliki. Jadi bila ada ijab dan qabul, dua orang yang saling hutang itu belum dimiliki oleh penghutang sebelum barangnya diterima. Dan penerimaan itu tidak boleh sendiri, harus biizni mukridin, atas izin dari pemberi hutang. Jadi dari dua belah pihak ya, dari dua belah pihak itu keduanya sudah ada serah terima. Yang satu menerima, yang satu mengizini, karena kan tidak ada penyerahan dari penghutang, kan tidak ada penyerahan. Jadi kalau dibahasakan serah terima ya kurang tepat. Ini kan hanya menyerahkan dan menerima dari satu sisi. Yang menghutangi menyerahkan, yang hutang menerima. Tapi dari yang hutang ke yang menghutangkan kan tidak ada timbal balik gitu, maksudnya gitu. Jadi serah terima tapi hanya dari satu sisi. Makanya di sini dijelaskan qabd itu harus disertai dengan izni mukrid, disertai dengan izin dari yang menghutangi. Wa illam yatasarraf fihi kal mauhub, walaupun belum ditasarrufkan. Jadi maksudnya adalah kalau muktarid itu orang yang hutang. Kalau muktarid sudah menerima barang yang dihutang, maka dia memiliki barang itu walaupun dia belum membelanjakannya, walaupun belum mentasarrufkannya. Mengapa diberi kalimat ini? Karena ada pendapat lain. Jadi huruf in itu kan namanya ghoyah ya. Ghoyah itu batas maksimal gitu. Batas maksimal. Tapi kadang ghoyah itu ada satu makna yang bisa didapatkan dari kata in atau lau ya, yaitu adalah ar-raddu ala dhaif. Jadi intinya ada pendapat lain yang pendapat itu dianggap lemah oleh ulama bahwa belum cukup dengan menerima barang yang dihutang. Seorang yang hutang, muktarid itu setelah dia menerima barang, setelah terjadi akad dan dia menerima barang, ada pendapat yang mengatakan selama barang itu belum digunakan, maka belum dimiliki. Ada pendapat yang seperti itu. Dan pendapat itu ditolak dengan kalimat ini, wa illam yatasarraf fihi. Jadi kalimat wa illam yatasarraf fihi ini adalah menolak pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa muktarid hanya bisa memiliki barang yang dihutang dengan tasarruf yang menghilangkan kepemilikannya. Artinya bagaimana? Artinya setelah muktarid membelanjakan barang itu,
maka menjadi jelas bahwa dia memiliki barang itu dimulai dari penerimaan. Jadi sebenarnya pendapat yang lemah ini sebenarnya tidak, apa ya, tidak berbeda secara mutlak, ya. Tidak berbeda secara mutlak dengan pendapat yang di Fathul Muin. Maksudnya begini, pendapat yang lemah juga mengatakan bahwa awal kepemilikan adalah dimulai dari menerima hutangan. Itu awal kepemilikan. Cuman pendapat yang lemah ini tidak mencukupkan dengan hanya menerima saja, harus ada perbuatan, harus ada belanja, harus ada tasarruf. Jadi setelah barang diterima, ini masih mauquf gitu loh, masih apa namanya, masih dipending dulu. Ini benar-benar dimiliki apa tidak gitu, masih dipending. Ini mirip seperti misalkan orang murtad itu, orang murtad wal'iyadzubillah. Orang murtad itu kan selama dia belum mati, itu hartanya kan masih mauquf, masih dipending dulu, belum bisa ditentukan apakah ini barang miliknya atau milik umat Islam. Karena orang murtad itu kan hartanya keluar dari kepemilikannya kalau dia mati dalam keadaan murtad. Jadi sebelum mati hartanya masih belum bisa ditentukan. Ini harta milik dia, benar-benar milik dia atau kembali ke orang Islam karena dia murtad. Ini juga sama. Penghutang dia menerima hutangannya. Setelah dia menerima hutangannya, ini belum bisa dihukumi ini barangnya milik dia apa belum. Bisa dihukumi milik dia kalau dia membelanjakan gitu loh. Tapi ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini adalah pendapat yang lemah ya, ini adalah pendapat yang lemah. Jadi sebenarnya kalau yang diburu Khatam Fathul Muin ini nggak dibaca nggak masalah, sebenarnya nggak dijelaskan nggak masalah gitu. Kal mauhubi, kal mauhubi. Sama seperti barang yang dihibahkan. Jadi antara hutang dan hibah itu ada sisi kesamaan, salah satunya dari sisi ini bahwa barang yang dihibahkan atau yang dihutangkan itu tidak bisa dimiliki dengan hanya ijab kabul. Hibah juga sama. Saya memberikan barang saya ke orang lain, menghibahkan barang saya ke orang lain. Selama dia belum menerima barang itu, maka belum bisa dimiliki gitu loh. Maka belum bisa dimiliki. Dalam arti diambil kembali nggak masalah. Diambil kembali nggak masalah. Makanya kadang ada anak-anak santri itu yang sudah tahu hukum ini tapi kadang iseng gitu. Ada anak kecil dikasih uang, uang ini saya kasih ke kamu gitu. Tapi belum diterima, lalu oh nggak jadi gitu. Itu kan pemahaman yang ada biasanya kalau orang sudah mengucapkan sigot hibah maka otomatis kepemilikannya berpindah. Tapi itu tidak seperti itu, tidak seperti itu. Hibah dan qorad itu harus ada penerimaan dulu. Artinya ya tadi, kalau belum diterima, kalau belum diizinkan untuk menerima, maka barang yang dihibahkan atau barang yang dihutangkan itu belum bisa menjadi milik dari penghutang atau penerima hibah. Itu dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.